Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang kami hormati dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama santri dari pesantren As-Safinah Parung Bogor. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal yang sekarang lagi booming, yang sedang banyak dibicarakan dari lantaran terjadinya kasus pemerkosaan oleh ayah berserta anak laki-lakinya terhadap putri kandungnya. Kemudian putrinya itu hamil. TV One dan beberapa TV-TV lain membicarakan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bahwa insest dalam perspektif Islam sejauh mana. Perkawinan sedarah itu sudah dikenal pada zaman Mesir kuno. Orang-orang atau keturunan bangsawan, mereka secara sengaja melakukan perkawinan sedarah. Kawin antara kakak dengan adik, keponakan dengan paman, dengan bibi. Yang di dalam hukum Islam ini, pada waktu itu sebelum hukum Islam datang, tradisi yang semacam itu terjadi. Sehingga termasyhurlah, sehingga para pemirsa bisa melihat bahwa sejarah tentang insest itu begitu sangat luar biasa di Mesir. Kenapa mereka melakukan perkawinan sedarah? Tujuannya agar supaya mereka yang menganggap keturunan dewa, hanya merekalah yang berketurunan darah dewa lah yang pantas untuk melahirkan raja-raja Mesir. Bahkan kita bisa lihat juga pada kasus-kasus yang terjadi di kalangan selebriti. Ada bahkan terjadi juga di Perancis, di Belanda, kasus-kasus yang semacam ini. Dari berawal anak kembar kemudian dipisahkan. Bisa jadi karena tradisi di setiap daerah itu tidak sama. Kemudian setelah besar mereka ketemu, langsung jatuh cinta. Dan kasus yang terjadi ketika ayah dan ibu berpisah, bercerai. Kemudian karena anak ini kembar, maka salah satu mereka membawanya. Begitu juga kepada saat mereka sudah dewasa, di satu perguruan yang sama, perguruan tinggi yang sama, mereka jatuh cinta. Mereka senang. Bahkan ketika mereka sudah senang, mereka berniat untuk menikah. Dan ketika pernikahan itu sudah terjadi, baru diketahui bahwa ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Apa yang terjadi? Karena ternyata tidak semua negara menganggap ini menjadi sebuah persoalan. Tidak semua negara-negara menganggap ini menjadi sebuah persoalan. Maka kita bisa lihat mereka punya anak dari perkawinan sedarah ini. Nah, salah satu yang menarik dari perkawinan sedarah ini bahwa mereka sengaja melakukannya dalam rangka menjaga darah, nasab, keturunan. Dari sebuah asumsi anggapan yang begitu kuat di kalangan mereka itu bahwa tidak boleh orang yang punya keturunan dewa menikah selain daripada keturunan dewa. Kaum Arya harus menikah dengan kaum Arya. Nah, kasta-kasta di dalam Islam itu tidak dikenal. Oleh karena itu, ini akan menjadi sebuah pembicaraan yang menarik mudah-mudahan dan kita bisa mengambil hikmah. Terlebih nih pada santri-santri yang nanti kalian
mengabdi di daerah, mengabdi di satu masyarakat, tidak mungkin dan tidak mustahil bahwa kasus-kasus yang terjadi semacam ini ya kemudian dipertanyakan ketika kalian menjadi seorang ustaz. Nah, di dalam hukum Islam tidak boleh perkawinan sedara. Pada catatan-catatan sejarah mencatat orang yang melakukan perkawinan sedara itu ada efek. Di Mesir, orang yang melakukan perkawinan sedarah itu, kepala mereka itu besar di belakang, menonjol belakang. Sehingga ya menjadi terkenal, menjadi ciri bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya garis lurus kepada dewa tertentu. Dan ini juga kita tidak mengerti kenapa Allah memberikan ciri, memberikan khas kepada orang-orang yang punya ya, orang-orang yang punya penyimpangan dalam seksual, kemudian diberikan ciri, diberikan tanda. Dan subhanallah, benarlah kalau dikatakan di dalam Al-Quran, ya, ketika kita fasiru fil ard, fayanzuru kaifa akibatul mukadzibin, ya. Coba kau lihat, berangkatlah kalian, pahamilah di mana kalian bisa berada, pergilah ke suatu daerah dan lihat bagaimana akibat yang diberikan oleh Allah dari orang-orang yang tidak mau ya melakukan perintah Allah. Maka percontohannya sampai saat ini pun diabadikan di dalam relief-relief ya, patung-patung, sejarah-sejarah yang menggambarkan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka itu. Setelah ini kita akan lanjutkan.